Sekarang kita akan belajar tentang bagaimana konsep sehat yang Tuhan mau dalam hidup kita. Konsep sehat. Sehat itu adalah yang diinginkan oleh semua orang. Sehat, kita harus makan sehat. Terus yang kedua, hidup sehat. Jikalau fokus kita adalah dunia, maka sebenarnya kita membuang hal ini. Banyak orang berpikir mereka akan bekerja sebanyak-banyaknya untuk mendapat uang sebanyak-banyaknya untuk beli yang enak, bukan beli yang sehat. Kenapa mereka merasa harus beli yang enak? Karena dia berpikir seperti ini, saya sudah bekerja keras untuk mendapatkan ini. Saya sudah bekerja keras untuk mendapatkan uang. Saya sudah bekerja keras untuk mendapatkan kenikmatan, untuk mendapatkan kepuasan. Mereka tidak pernah mencari sehat, tapi mereka selalu mencari daging. Daging ini berbicara tentang enak, tentang nikmat, dan semua ini arahnya ke bawah. Semua ini merusak. Ada orang bekerja keras, mereka habis uangnya untuk mabuk. Mereka hanya minum, mereka hanya mabuk dengan alasan saya sudah bekerja keras. Seolah-olah apa yang dikatakan adalah ini jerih kerja keras saya. Ini jerih kerja keras saya. Bukan pemberian. Tetapi ketika dasar kita benar, maka ketika kita diberkati, ketika kita terima berkat, kita akan memikirkan makan yang sehat. Makan yang sehat bukan makanan yang populer hari ini. Jikalau saudara pergi ke mall, jikalau saudara pergi ke tempat-tempat keramaian, tidak ada makanan yang sehat di sana. Semua orang menjual makanan yang enak. Semua orang tidak menyajikan yang sehat, mereka menyajikan yang enak. Karena itu, tahun ini adalah satu masa perubahan. Tadi saya katakan perubahan paradigma, apa yang harus kita rubah? Generasi ini adalah tanggung jawab kita, untuk kita menyelamatkannya, untuk kita bisa menolong mereka dengan cara apa? Memberi makan yang sehat. Kita bisa mengajarkan kepada banyak orang, kamu harus hidup sehat, kamu harus makan sehat. Tapi pertanyaannya, di mana mereka bisa beli makanan yang sehat? Di mana mereka bisa mendapatkan makanan yang sehat? Karena itu sebagai hamba Tuhan, saya mengingatkan salah satu panggilan kita adalah menyediakan makanan, memberikan makanan. Kalau semua orang berpikir egois, semua orang memikirkan diri sendiri, mereka tidak akan pernah mau menjadi petani. Karena apa? Petani tadi saya katakan, petani itu miskin, petani itu tidak punya uang, petani itu susah, petani itu perlu kerja keras. Tapi hari ini kita akan belajar, kita akan bekerja keras, kita akan betul-betul mengambil resiko tertinggi dengan menjadi seorang petani. Tetapi kita punya satu tujuan, untuk melayani masyarakat. Ini yang kita lakukan. Bukankah ini tujuan semua pelayanan? Untuk kita menjadi berkat bagi banyak orang. Kita melayani banyak orang dengan satu tujuan selamat. Tapi jauh lebih daripada itu, siapa yang mau mengambil resikonya? Ketika Tuhan memberikan visi ini kepada saya secara pribadi, ketika saya berusia 17 tahun, saya merasa ini hal yang sulit. Ini tidak mungkin. Tapi tahun ini adalah betul-betul tahun revolusi itu. Tuhan memberikan kegairahan yang luar biasa untuk melakukan perubahan, revolusi besar-besaran. Untuk apa orang hidup sehat? Karena apa? Ini yang Tuhan mau. Ini yang Tuhan inginkan. Bagaimana caranya untuk mencapai sehat itu? Makan sehat itu bagaimana caranya? Kita menyediakan semua yang betul-betul menyehatkan. Kita tidak pernah menjual racun. Banyak orang-orang karena uang, dasarnya salah, karena uang, mereka menjual segala sesuatu untuk dapat uang.
Tetapi kalau karena pelayanan, orang akan melakukan semuanya untuk mendapatkan sehat. Ini yang kita lihat. Perbedaannya sangat mencolok karena dasarnya berbeda. Dan bagi kami itu adalah pelayanan yang luar biasa. Semangat itulah yang menghidupi saya sampai hari ini untuk melakukan panggilan ini. Dan saya melihat bagaimana Tuhan ikut campur tangan. Tuhan terlibat di dalamnya untuk melakukan pekerjaan ini. Kita tidak perlu melakukan yang besar, tapi kita hanya perlu melakukan hal-hal yang sederhana. Mungkin kita berpikir, apa yang kita bisa lakukan dengan tanah yang kecil? Apa yang bisa kita lakukan di lingkungan yang kecil? Apa yang bisa kita lakukan tanpa modal sekalipun? Kita bisa melakukannya dari yang kecil. Makanan yang sehat sangat dibutuhkan hari ini. Makanan yang baik kalau Alkitab boleh bilang. Makanan yang baik itu diperlukan untuk setiap orang. Dan Tuhan mau kita ada di dalamnya. Apa yang kita usahakan? Makhluk hidup itu perlu 5 hal. Yang pertama, dia perlu karbohidrat. Kemudian dia perlu vitamin. Dia perlu mineral. Dia perlu protein. Dia perlu lemak. Dan dia perlu air. Ini adalah hal kebutuhan setiap makhluk hidup. Setiap makhluk hidup memerlukan ini. Karbohidrat digunakan untuk energi, untuk kita bisa beraktivitas sepanjang hari. Kita perlu vitamin untuk mensuplai seluruh kebutuhan tubuh kita. Kemudian kita perlu mineral untuk melakukan koneksi dalam saraf kita. Kita perlu protein untuk energi yang dibutuhkan, untuk pengembangan otot, pengembangan antibodi, kita membutuhkan protein. Kita juga membutuhkan lemak untuk mengatasi daya tahan tubuh kita dan energi kita. Kita juga perlu air, karena tubuh kita 70% adalah air. Dan ini diperlukan oleh kita sebagai makhluk hidup. Ketika semuanya ini ada, Tuhan kita adalah Tuhan yang sempurna, saudara. Manusia ini dirancang Tuhan tidak bisa sakit. Saya katakan, tidak bisa sakit. Kenapa saya katakan seperti ini? Kalau karena kita mengenal Tuhan, bukankah telah dikatakan oleh bilur-bilurnya engkau telah sembuh. Penyakit kita yang ditanggungnya. Alkitab menegaskan penyakit kita yang ditanggungnya. Tapi ada beberapa hal bukan penyakit. Setelah Tuhan membukakan rahasianya, saya baru sadar betul, semua penyakit sudah Tuhan tanggung. Tapi ada beberapa hal yang bukan penyakit, tapi itu adalah kesalahan kita. Seperti misal, kenapa orang sakit diabetes? Karena mereka tidak senang makan yang seimbang. Karena mereka tidak mau makan yang sehat. Dia tidak mau melakukan gaya hidup yang sehat. Mereka hanya memilih yang enak. Ketika dia enak, yang dipilih, maka dia kolesterolnya tinggi, kadar gulanya tinggi, dia bisa stroke. Dia bisa serangan jantung, dia bisa kena diabetes. Tetapi ketika kita hidup dengan mengandalkan polanya Tuhan, dalam aturannya Tuhan, percaya saya, kita tidak akan pernah sakit. Karena itu tahun ini kita membuat satu gerakan besar, gerakan anti sakit. Saya 7 tahun sudah membuktikannya, saya hidup tanpa sakit. 7 tahun. Saya pernah 1 hari saya sakit, itu pun cuma 1 hari. Saya sakit malaria, cuma tidur 1 hari. Saya ingat sekali waktu itu saya tulis di BB saya, akhirnya saya juga ada waktu untuk sakit, 1 hari. Tapi cuma 1 hari, selesai, besok sudah normal lagi, aktivitas lagi. Ketika saya berani merumuskan ini, apa yang harus kita lakukan? Tanpa obat, tanpa apapun juga. Ketika kita melakukan ini, karbohidrat, vitamin, mineral, protein, lemak, air, dengan dosis yang cukup dan berimbang, kita tidak akan pernah sakit. Jadi ini bukan satu tipuan, bukan satu motivasi, tapi ini adalah betul-betul kenyataan. Karena apa? Bukan kita yang kepingin tidak sakit, tapi Tuhan sudah menebus kita dan sudah betul-betul lunas. Betul-betul lunas, finish semuanya, penyakit tidak bisa masuk.
Dan inilah kenyataannya. Kenapa manusia bisa sakit? Saya kasih contoh. Kalau orang sakit diabetik, ketika dia makannya enak, dia akan pilih nasi. Ketika anak kecil sekarang kasih manis tawar, mereka pasti milih yang manis. Nah, dalam waktu yang lama, maka ini menjadi diabetes. Dan ketika dia sakit diabetes, makan nasi jadi racun. Yang disalahkan siapa? Ini pekerjaannya setan. Ketika orang sudah terlanjur dia dalam kutuk penyakit, saya katakan ketika sudah terlanjur dalam kutuk penyakit, dia harus butuh pertobatan. Ketika dia tidak bisa berubah di sana, semua makanan yang baik jadi kutuk. Dia makan nasi, disalahkan nasinya jahat, gulanya jahat, semuanya jahat. Bukan. Karena kenapa? Karena kita serakah. Karena kita terlalu banyak memakannya. Terus yang kedua, ketika kita tidak mencari yang makanan sehat, maka kalau kita hanya mencari yang nikmat, maka segala cara kita tempuh hanya untuk memuaskan lidah kita. Survei saya menunjukkan hari ini 70% orang normal diabetes. Artinya 70 orang, kalau dari 10 orang yang hadir saat ini, 7 calon diabetes. Kalau mereka tidak berubah, apa yang harus kita lakukan supaya hidup kita betul-betul sehat dan kita betul-betul berubah menjadi baik? Kita hanya perlu 2 hal, makan sehat dan perilaku hidup sehat. Perilaku hidup sehat cuma sederhana, tidur. Ada satu peribahasa mengatakan, bukan kasur yang mewah kita bisa membuat tidur, bukan. Tidur tidak bisa dibeli. Tidur itu berbicara tentang ketenangan hati. Orang yang bisa tidur tidak stres. Tetapi ketika dia bisa berserah kepada Tuhan, maka sebenarnya di situ kesembuhan penyakit itu sedang telah dilakukan oleh Tuhan. Kita tidak perlu obat, tidak perlu macam-macam. Tuhan yang akan merubah ini menjadi kesehatan dalam hidup kita. Bagaimana kita menghubungkan antara petani dengan kesehatan? Konsepnya seperti ini. Ketika kita mempunyai sawah, kalau dasar kita adalah mengejar uang, maka kita akan menambahkan kepada sawah ini adalah kimia. Pupuk kimia, insektisida kimia, semua yang kimia yang kita tanamkan di sana. Terus yang kedua, kalau dasarnya uang, kita tidak akan memikirkan apa yang baik untuk tanah, tapi apa yang menguntungkan. Usaha apa yang menguntungkan. Ketika kita mengetahui usaha yang menguntungkan, biasanya perusahaan-perusahaan mengambil bukan polyculture, tapi dia mengambil monoculture. Mereka mulai satu perkebunan kayu, perkebunan sawit, perkebunan sengon, hanya satu jenis tanaman. Dan ketika satu jenis tanaman, yang terjadi adalah kerusakan. Jadi yang pertama kita tambahkan di sini kimia, terus yang kedua kita menggunakan monoculture untuk tanamannya. Terus yang ketiga, tidak ada rotasi. Nah, ini adalah yang dilakukan manusia ketika dia berdasarkan uang dalam bekerja. Hasilnya apa? Tanah akan semakin lama semakin rusak. Apanya yang rusak dari tanah? Tanahnya mungkin tidak berkurang, tapi organisme di dalam tanah berkurang. Unsur-unsur mineral dalam tanah berkurang. Enzim berkurang, vitamin berkurang, semuanya berkurang. Mungkin kita bisa menghasilkan sama-sama sayur, mungkin kita bisa menghasilkan sama-sama beras, tapi isinya berbeda. Seperti misal, saya kasih perhitungannya. Tanah 1 hektar, kita di Indonesia ini 1 hektar sawah, itu menghasilkan padi sekitar 7 ton, 7.000 kilo padi. Kemudian dia menghasilkan jerami sekitar 3 kalinya, 21 ton jerami. Setiap panen, tanah kita ambil itu sekitar 28 ton produk yang kita ambil dari tanah. Kemudian yang dilakukan oleh petani adalah
padi dijual, jerami dibakar. Tapi dia memberikan pupuk kimia, taruhlah seperti kita memberikan unsur nitrogen sebanyak 500 kilo. Kita kasih TSP sebanyak 200 kilo. Ini yang dilakukan oleh petani. 1 tahun itu rata-rata 3 kali panen. Berarti kehilangan petani di dalam 1 tahun itu kalau kita kalikan 3 ada 84 ton setiap tahun. Kita hanya mengembalikan 700 kilo. Maka yang terjadi adalah dalam waktu 10 tahun tanah kita akan semakin lama semakin tandus. Apa alasannya? Kita perbandingkan 84 ton dibanding dengan 700 kilo. Sangat hal yang luar biasa. Berapa tahun kita sudah mengelola tanah kita? Banyak kasus-kasus muncul setelah seperti perkebunan sawit. Sawit rata-rata memerlukan waktu sekitar 15 tahun. Setiap tahun mereka hanya ambil terus dari tanah tanpa ada yang diberikan kepada tanah. Maka yang terjadi akan terjadi pengerusakan yang mendalam tentang tanah kita. Ini yang membuat Tuhan tidak suka. Ini yang membuat Tuhan tidak senang. Apa yang harus kita lakukan? Karena itu kita merubah konsep yang ada dengan konsepnya Tuhan. Apa konsepnya Tuhan? Konsepnya Tuhan adalah ekosistem. Atau kita menyebutnya istilah integrated farming. Integrated farming kita mulai seperti ini. Kita punya dasar adalah melayani Tuhan. Sawah adalah punya Tuhan, dunia ini punya Tuhan. Tugas kita adalah mengelolanya sebaik mungkin. Itu yang Tuhan mau. Apa yang harus kita lakukan? Ketika tanah menghasilkan padi, yang kita lakukan adalah padi kita jual berasnya, jerami kita berikan kepada sapi. Ini konsepnya Tuhan. Sawah ciptaan Tuhan, sapi ciptaan Tuhan. Jerami dikasih makan ke sapi, sapi mengeluarkan kotoran. Kotoran diolah menjadi biogas dan menjadi pupuk. Berapa banyak yang kita bisa kelola? Tadi sudah saya jelaskan, jerami ini sebanyak 21 ton per hektar per panen. Dalam waktu 1 tahun, kita bisa produksi sekitar 63 ton per tahun. Pupuk ini yang kita kembalikan lagi ke sana. Jadi dari sawah, kemudian ke sapi. Dari kotoran sapi, kita kembalikan lagi ke sawah. Ini caranya Tuhan. Tidak boleh dibuang. Dan ketika kita lakukan hal ini terus-menerus, maka keadaan sawah kita akan stabil. Tetap di kondisi netral. Memang kalau kita hitung dia akan cenderung menurun, seandainya grafik penurunannya itu seperti ini. Berbeda ketika kita menggunakan kimia. Ketika kita menggunakan kimia, akan grafiknya sangat seperti ini. Seperti misal, 20 tahun lalu seluruh petani tanpa menggunakan pupuk untuk bertanam. Tapi hari ini tidak ada satupun petani bisa bertanam tanpa pupuk. Tanaman tidak akan tumbuh. Apa yang Tuhan maksud seperti ini? Tanah-tanah subur menjadi padang pasir. Apakah ini yang akan kita wariskan kepada anak cucu kita? Tidak. Kita harus merubahnya dari sekarang. Kita harus mengembalikannya dari sekarang. Karena apa? Tanah itu punya Tuhan. Ketika kita mengikuti caranya Tuhan, apa sih yang kita dapatkan dari Tuhan? Saya tahu Tuhan tidak pernah datang dari surga dan gaji kita hari ini. Dia kasih uang dari surga, tidak. Tapi Tuhan akan berkati kita dengan caranya Dia. Apa yang caranya Tuhan? Seperti misal seperti ini.
Ketika kita punya sapi, sapi akan beranak. Sapi akan beranak. Itu bonus dari Tuhan. Terus yang kedua, ketika kita punya pupuk, kita bisa tanam sayur, kita bisa tanam biji-bijian, kita bisa tanam tanaman-tanaman obat, dan ini akan menghasilkan bagi kita sebagai penghasilan. Saya sudah berusaha dengan semaksimal mungkin di berbagai tempat, saya sudah mempraktekannya untuk kembali ke yang simpel. Mungkin tidak perlu tempat yang terlalu luas, tapi konsep ini yang akan kita lakukan. Ketika kita mengelola ini dari sapi ke pupuk, ke sayur, boleh saya katakan sapi bisa menjadi ternak seperti itu. Kemudian ke biji-bijian, kotorannya kita jadikan untuk pupuk. Kemudian kita bisa untuk ke ikan. Maka kita punya satu aktivitas. Ini rahasia Tuhan yang sebenarnya sangat rahasia. Jadi siapakah Bapak kita, siapakah Tuhan kita, itu menjelaskan siapa kita. 1 bulan lalu Tuhan berikan gambaran kepada saya satu teka-teki. Apa sih yang Tuhan mau untuk kita kerjakan? Sebenarnya cuma sederhana, membuka setiap rahasia-rahasia teka-teki yang ada di dalam gambar. Saya bertanya kepada Tuhan, gambar siapakah itu Tuhan? Dan Tuhan mengatakan, itu gambarmu. Saya berpikir, kenapa kok gambar saya yang saya buka? Sebenarnya apa sih tujuan hidup kita? Untuk mengetahui mau jadi apa kita. Sebenarnya itu. Semua orang sekolah, semua orang belajar, semua orang mencari sesuatu, dia mau tanya, saya ini loh diciptakan Tuhan mau jadi apa? Bahkan ada beberapa orang sampai lanjut usia, dia juga tidak tahu kenapa tujuan hidup saya ini apa. Mereka tidak tahu. Ketika saya mengerti rahasia itu, saya bertanya, Tuhan kenapa kok gambar saya? Tuhan bilang, bukankah gambarmu itu sama dengan gambar? Inilah rahasia Tuhan terbesar. Ketika manusia diciptakan Tuhan pertama kali, bukankah Tuhan berkata begini, marilah kita menciptakan manusia yang serupa dan segambar dengan Dia, segambar dengan Tuhan. Jadi gambar diri kita itulah gambar Tuhan. Karena apa? Tidak ada satu orang pun bisa melihat Tuhan, tapi setiap orang bisa melihat dirinya, dan diri kita menggambarkan Tuhan. Ketika saudara melakukan ini rahasianya yang membuat saya betul-betul terus mengejarnya. Rahasia demi rahasia membuka siapa kita. Itulah terjadi mujizat-mujizat yang luar biasa. Dan ini yang kami alami saat-saat ini. Ini yang kita kerjakan saat-saat ini. Ada mujizat demi mujizat yang sangat satu hal yang amazing, luar biasa bagi kami. Tidak ada yang istimewa di sini. Sapi, kambing, ayam, bebek, puyuh, ikan, sayur, tidak ada yang istimewa semuanya itu. Boleh saya katakan harganya murah. Kalau kita hitung dengan uang, apa artinya tidak ada apa-apanya. Tapi ketika kita melihat detail semuanya, kita sedang berkata, kita sedang melihat Tuhan di sana. Percaya saya, ketika mengerjakan ini dengan caranya Tuhan, sungguh kita akan mendapatkan sesuatu yang dahsyatnya dari Tuhan. Terkadang saya tergoda ketika staf-staf saya telepon, ini tanaman kurang subur, boleh tidak kita pakai kimia? Saya kadang-kadang tergoda. Kenapa kok saya katakan itu? Untuk mengembalikan tanah yang rusak menjadi tanah yang baik butuh beberapa waktu, butuh beberapa tahun untuk mengembalikannya kembali. Nah, ketika kita mengerjakan itu, kita seringkali dicemooh oleh banyak orang. Katanya teorinya Tuhan, katanya teorinya bagus. Kenapa kok tanamannya tidak bagus? Ini saya garis bawahi. Melakukan semua yang Tuhan mau, belum tentu ada keberhasilan di depan. Saya ulangi.
Melakukan semua yang Tuhan mau belum tentu ada keberhasilan di depan. Isinya bisa-bisa air mata. Tapi ketika kita bertekun melakukannya terus menerus, maka kita akan bisa berkata, sungguh satu hal yang ajaib akan terjadi. Dan ini yang dibutuhkan dunia hari ini. Di dalam hidup sehat, apa sih yang kerusakan mental terbesar untuk orang kita? Kegagalan untuk mengenali diri. Banyak orang menjadi rusak, banyak orang menjadi tidak sehat, bukan hanya tubuhnya, tapi karena gambar dirinya yang rusak. Sehingga dia akan berkata demikian, mereka tidak akan pernah makan yang sehat. Mereka akan berkata, percuma kita makan sehat, sama-sama juga akan mati. Sama-sama juga akan sakit. Tapi hari ini saya tegaskan, semua orang akan mati. Tapi jangan pernah mati karena sakit. Saya mengobati pasien ribuan, mungkin boleh saya katakan ratusan ribu. Saya punya pendengar aktif sekitar lebih dari 250.000 orang yang selalu mendengarkan pelajaran dari saya. Dan saya melihat akhir-akhir hidup mereka. Saya seringkali banyak berkata kepada banyak orang, hidup sehat itu adalah anugerah. Hidup sehat itu adalah berkat yang luar biasa. Kenapa saya katakan itu? Orang sakit asam urat saja sudah susah untuk tidur. Orang sakit asam urat aja sudah susah untuk berjalan. Apalagi kalau sudah kena diabetes yang sampai luka, apalagi yang kena kanker dan sudah sampai luka, beban mental yang begitu berat yang mereka alami. Itu semangat saya untuk kita mengatasinya. Banyak orang tertawa kepada saya ketika saya ngajar. Kenapa kita harus membuat seperti ini? Ini cari repot, saya bilang. Memang ini cari pekerjaan, cari susah. Tapi tahu enggak rahasianya? Ketika kita bekerja satu hari minimal 3 jam. Saya ulangi. Ketika kita bekerja satu hari minimal 3 jam. Melakukan lebih dari 2000 kali gerakan. Kita akan mendapatkan keringat yang cukup. Kita jauh dari sakit diabetes, kita jauh dari sakit stroke, dan kita jauh dari kolesterol dan asam urat. Bekerja hanya 3 jam satu hari, 2000 gerakan. Apa yang Tuhan mau dalam semua ini? Ketika saya mengerti ini, saya melihat ini pentingnya untuk kita menjadi petani. Mungkin kita bisa bekerja di kantor, mungkin kita bisa bekerja di bidang-bidang yang lain, tapi usahakanlah untuk mengelola bumi. Karena apa? Itu bagus untuk kita, bagus untuk tubuh kita. Memang tidak menghasilkan uang, tapi saya katakan hari itu tidak menghasilkan uang, tapi ditambah dengan ketekunan, ada mukjizat besar terjadi di sana. Dan inilah konsepnya Tuhan dalam ekosistem. Inilah bonus yang Tuhan berikan ketika kita melakukan program ini. Hidup dalam kelimpahannya. Bagaimana jikalau kita hanya memiliki tanah yang terbatas untuk mengerjakan satu proyek yang seperti ini, supaya kita bisa bertani, supaya kita bisa beternak, supaya kita bisa melakukan program seperti ini. Apa yang harus kita lakukan? Tahun 2012 adalah masa ketika Tuhan memberikan visinya menjadi satu hal yang kenyataan. Ketika Tuhan merilis dan menyatakannya untuk saya boleh mengerjakannya. Memang bukan tanah yang tidak luas juga, bukan juga tanah yang sempit juga. Ketika Tuhan memberikan kepada saya secara pribadi visi untuk mengerjakan 1005. Jadi 1005 itu adalah satu tanah yang Tuhan berikan dengan luasan 1000 meter, dan ini bisa mencukupi untuk kebutuhan hidup dalam satu keluarga. Sehat juga berbicara tentang bagaimana keluarga itu mendapatkan penghasilan yang sehat. Karena apa? Keluarga-keluarga yang tidak sehat dalam perekonomiannya, mereka juga mengalami masalah di dalam kesehatan secara umum dalam satu keluarga. Ketika Tuhan memberikan tanah 1000 meter, saya berdoa, saya mengelola apa yang ada, apa yang bisa saya lakukan dengan tanah 1000 meter.
Jadi Tuhan memberikan gambaran yang jelas sebagai satu prototipe untuk mengerjakan visi ini. Dari tanah 1000 meter ini kita buat seperti ini. Kita planning. Jadi ada kolam, ada gudang, ada kolam besar, ada sayur, ada padi, ada ayam, ada puyuh, ada kambing. Ketika saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan apa yang harus saya lakukan dengan semua yang ada? Tuhan mengajari tentang satu kata, belajar dari yang kecil. Mulai dari yang kecil. Saya menganalisa banyak, ketemu dengan banyak orang-orang keluarga-keluarga sederhana. Saya melakukan satu penelitian banyak hal dalam satu keluarga-keluarga, apa yang mereka butuhkan. Keluarga tidak membutuhkan uang yang besar. Keluarga membutuhkan kecukupan. Setiap hari cukup untuk dimakan. Setiap hari mereka bisa melakukan tanggung jawabnya dengan baik. Kemudian dia bisa melakukan aktivitas keluarga dengan normal. Jadi bukan orang yang harus punya tabungan besar untuk mereka punya keluarga bahagia, bukan. Tapi ketika mereka dalam kecukupan. Sebagai orang Kristen saya diingatkan Tuhan tentang doa Bapa kami. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. 10 tahun lalu dengan hari ini saya melihat dengan cara pandang yang sangat berbeda. 10 tahun lalu saya melihat kata kecukupan itu tidak senang. Kenapa saya katakan tidak senang? Cukup itu berarti pas. Jadi pas-pasan. Cukup, cuman cukup. Tetapi ketika saya betul-betul hari ini mengetahuinya, apa yang dimaksud Tuhan dengan kata cukup, itu suatu hal yang luar biasa. Kapasitas mempengaruhi di kecukupan. Kalau zaman dulu saya berdoa, Tuhan berikanlah makanan kami yang secukupnya, itu berat. Tetapi ketika hari ini, ketika saya berkata cukup, itu ternyata sangat besar. Dan apa artinya semua itu? Konsep 1005, jadi kita mengembangkannya dari 1000 menjadi 1005, artinya tanah 1000 meter yang memiliki penghasilan 5 juta per bulan. 5 juta rupiah per bulan. Dan ini cukup untuk kebutuhan satu rumah tangga. Tetapi ada berkat yang luar biasa di dalamnya. Apakah berkatnya itu? Saya mulai belajar ke Tuhan lagi, dan Tuhan mengajarkan hal yang luar biasa. Siapa setia dalam perkara kecil, dia akan ditambahkan perkara yang besar. Ketika saya menyadari kata cukup, itu berbicara tentang siapa setia dalam satu perkara. Ketika perkara kecil ini kita kerjakan dengan sebaik mungkin, maka Tuhan akan menambahkan perkara yang besar. Ternyata itu rahasianya Tuhan. Apa artinya ini dengan kesehatan? Apa artinya ini dengan kesehatan? Ketika kita punya seperti ini, ada kolam, ada gudang, ada puyuh, ada sayur, ada kolam besar, ada padi, ada ayam, ada kambing. Kebutuhan hidup dalam satu rumah tangga itu sudah cukup. Mereka tidak bingung apa yang dimakan. Bukan hanya apa yang dia makan, tapi dia betul-betul mendapat makanan yang sehat. Coba bayangkan saudara, saudara tinggal di satu daerah, semua dalam hal kecukupan. Mungkin kita tidak punya uang yang banyak, tapi semuanya ada. Kemudian ketika semuanya ada, iblis seringkali bilang begini, kita kan butuh TV, kita butuh kulkas, kita butuh mobil, kita butuh semuanya. Tapi ini kata kuncinya yang Tuhan ajarkan. Ketika Tuhan hanya beri cukup untuk dimakan,
kita mensyukurinya. Kita mengelolanya dengan sebaik mungkin. Apa yang dihasilkan dari itu? Kita akan menghasilkan orang-orang yang sangat expert di bidangnya. Dia betul-betul hebat di bidangnya, sempurna mengerjakan semuanya. Ini rahasianya. Ketika kita mengerjakan yang kecil ini, kita cuma butuh waktu 1-3 jam per hari. Tetapi ketika kita mengerjakannya dengan sangat sungguh-sungguh, apa rahasianya itu? Semua akan dirubah Tuhan menjadi besar. Di awal tadi saya katakan, sukses itu sebenarnya kapasitas. Sukses itu berbicara tentang kapasitas. Bagaimana mungkin kita bisa sukses kalau kapasitas kita belum di sana? Jadi di dalam kekristenan, sukses yang Tuhan mau, ketika kita setia mengerjakan yang kecil ini, maka Tuhan akan melipat gandakannya menjadi besar. Dan semuanya sehat. Apa yang sehat di sini? Kolam tujuannya untuk penghasilan harian. Air kolam kita pakai untuk menyiram sayuran. Kemudian dari sayuran kita bisa menghasilkan makanan untuk ayam. Dari padi kita bisa menghasilkan makanan. Dari jeraminya kita kembalikan kepada kambing. Semua ekosistem ini akan berjalan dengan satu sistem yang bulat. Pertama kali ketika Tuhan memanggil saya dalam pelayanan ini, saya betul-betul berdoa, Tuhan beri satu saja kekuatan saya untuk melakukannya. Karena saya betul-betul pernah mengalami hal yang buruk dengan kata-kata integrated farming. Saya pernah mengajar di kota ini, di Mojokerto, 300 desa dalam waktu 1 tahun. Tanpa ada orang yang membayar, saya melakukannya setiap hari. 300 desa, 12.500 orang yang saya ajar. Hasilnya adalah satu, kekecewaan. Saya tidak mendapatkan pujian banyak orang, tapi saya betul-betul dicemooh banyak orang. Saya mengajari orang untuk pelihara kambing, saya mengajari orang untuk pelihara sapi, saya mengajari orang untuk bertani, saya mengajari orang untuk membuat pupuk. Tapi semua orang, saya katakan, berorientasi kepada uang. Ketika harga sapi murah, ketika kambing banyak penyakit, semua orang marah kepada saya. Hari itu adalah hari yang sangat tidak enak bagi saya secara pribadi. Saya punya istri, dan istri saya juga sangat terpukul dengan hal ini. Jadi ketika saya ngomong integrated, istri saya sangat kepahitan dengan kata integrated. Jadi sangat kepahitan dengan kata integrated. Karena apa? Ini lukanya darah. Tapi saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan, saya melakukan apa yang benar. Saya melakukan apa yang Tuhan suruh. Saya tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Saya melakukan tepat seperti apa yang Tuhan suruh. Tapi apa yang saya dapat? Tadi saya katakan, iman itu berbicara bukan karena keberhasilan. Iman berbicara karena ketaatan. Ketika saya terus taat melakukannya, Tuhan tetap ngomong tentang integrated farm. Di saat saya paling rendah dalam hidup saya, justru saat itulah Tuhan mengangkat saya paling tinggi. Terjadi lompatan tahun 2010, sehingga saya bisa menjadi seorang penasihatnya menteri. Gara-gara apa? Gara-gara saya gagal melakukannya, tetapi saya tetap mengerjakannya. Dan itu membuat satu hal yang luar biasa. Pelajaran itu yang akan kita ambil hari ini. Ketika kita mengerjakan integrated farming, itu baru semua sistemnya baru terjadi dengan bulat. Dan saya sebagai saksinya, saya sebagai hamba Tuhan, saya bercerita sebagai saksinya. Saya sudah melewatinya. Saya telah membuktikannya bahwa ketika kita setia melakukan apa yang Tuhan lakukan, maka kita akan mendapatkan upahnya. Dan upahnya itu luar biasa. Kesehatan yang dulu sulit, sekarang itu mudah. Hari ini kami boleh bersyukur, integrated farm menjadi satu hal yang luar biasa.
Semua orang berbicara tentang integrated farm. Ketika saya mengajar dari pulau ke pulau, semua orang berbicara tentang integrated farm. Dan ini menjadi isu yang sangat luar biasa. Ketika saya melihat hal ini, saya betul-betul boleh bangga dengan Tuhan. Bersyukur saya tidak mundur pada waktu itu, sehingga saya boleh mengerjakannya sampai hari ini. Dan apa sih rahasia berikutnya ketika kita mengikuti polanya Tuhan di sini? Rahasianya Tuhan di sini, saudara. Bukankah semua ini ciptaan Tuhan? Bukankah semua ini ciptaan Tuhan? Ketika kita tidak tahu sesuatu hal, maka Tuhan akan tambahkan. Jadi ketika saya mulai dari kolam ini adalah tahun ini baru betul-betul kita mewujudkannya. Jadi mulai tahun 2013 sampai tahun 2014, saya betul-betul belum fokus di dunia perikanan. Saya hanya cuma pelihara dan mengambil hasilnya. Tapi tahun ini Tuhan membukakan dunia ketiga bagi saya secara pribadi. Jadi dunia tentang air, dunia tentang laut. Kenapa kok ini begitu penting? Di dalam laut itu berbicara tentang kehidupan yang luar biasa. Jadi kita akan jelaskan sedikit tentang integrated farm, tentang kolam. Di dalam kolam ini adalah satu pabrik makanan yang orisinil, yang dari Tuhan. Apa yang diproduksi di dalam kolam? Itu ada phytoplankton. Kemudian ada zooplankton. Kemudian ada rotifera, ada dapnia, ada ikan kecil, ikan besar. Ini adalah dunia yang Tuhan ciptakan di dalam perikanan. Dunia baru yang Tuhan ciptakan di dalam perikanan bagi hidup saya. Saya tidak pernah belajar tentang hal ini, tetapi ketika saya melihat ini, sebenarnya saya sedang melihat ini. Saya ulangi, ketika saya melihat ini konsepnya Tuhan di dalam air, dan ini adalah dunia yang diciptakan Tuhan dalam bentuk kesatuan, dan ini juga yang ada di sini, yang saya buat. Ini rahasianya Tuhan. Tuhan itu membuat semua berikatan tanpa terlepas satupun. Saya bersyukur tahun ini saya boleh diberi kesempatan Tuhan untuk saya belajar tentang laut. Bulan Februari saya boleh diberi kesempatan Tuhan untuk mengajar di Tobelo. Tobelo itu adalah daerah Halmahera Utara. Jadi kalau di dalam peta itu di bawah persis dari Filipina. Tobelo adalah satu daerah perikanan laut bebas yang punya kedalaman laut yang sangat dalam, karena ada celah laut di dalamnya, ada palung laut di dalamnya, dan di sana sebagai sumber untuk bertelurnya ikan-ikan besar. Saya melihat rahasia-rahasia Tuhan yang besar ada di sana. Saya bisa melihat hiu, saya bisa mancing hiu dari 100 meter dari pantai. Jadi saya sambil makan, saya sambil mancing ikan hiu. Tapi saya tidak pernah dapat karena putus. Dan saya bersyukur apa yang saya dapatkan di sana tentang ini. Tuhan ciptakan phytoplankton. Kalau boleh saya katakan, ikan itu hidup di dalam sup makanan. Tapi hanya ikan kecil. Ikan besar tidak makan phytoplankton. Ikan kecil dibuat Tuhan beranak cepat sekali. Sama seperti itu. Kalau di tempat kita, saya punya puyuh. Puyuh punya percepatan yang luar biasa. Apa hubungannya dengan puyuh, dengan phytoplankton? Ketika Israel keluar dari tanah Mesir ke tanah perjanjian, memang mereka tidak makan 40 tahun itu puyuh. Tapi ketika bangsa itu berteriak minta daging, Tuhan memberikan puyuh. Tuhan memberikan puyuh. Puyuh itu sebagai emergensinya, sebagai makanan dasar emergensinya.
Sama persis ketika Tuhan mengembangkannya di tempat saya. Tuhan memberi saya puyuh cuman 300 ekor. Bukan jumlah yang banyak. Bukan jumlah yang besar untuk usaha. Tuhan berikan juga ayam 15 ekor. Bukan jumlah yang fantastik untuk kita kelola. Tuhan kasih kambing 7 ekor. Ini adalah modal awal yang Tuhan berikan dalam proyek ekosistem ini. Sekarang sudah banyak. Sudah berlangsung cukup lama dan cukup banyak. Memang tidak sebanyak yang kita harapkan. Nanti ketika kita masuk di materi kewirausahaan, di entrepreneurship, saya akan jelaskan di mana waktunya kita berjalan, di mana waktunya kita harus berhenti. Karena apa? Sejujurnya, program ini adalah program yang selalu hidup, yang selalu berkembang, bukan dari apa yang kita rasakan, tapi betul-betul saya melihat Tuhan mengajarnya step by step. Tuhan tidak pernah mengajar ini di awal, tapi Tuhan selalu mengajarnya, selalu bertahap. Dan ketika saya melihat ini dengan kolam ini, dengan phytoplankton, zooplankton, rotifera, daphnia, ikan kecil, semua ini adalah satu kesatuan. Bagaimana Tuhan memelihara dengan gratis. Jadi ketika lahan kita kecil, saya berharap nanti kita akan punya kesempatan untuk kita praktek semuanya. Kita bisa membuat makanan sehat dari kolam, kita bisa membuat semuanya dari rumah kita. Kalau perlu kita bisa buat obat yang bagus, yang kita bisa manfaatkan dengan cara yang murah. Phytoplankton, seperti kita bilang phytoplankton. Di sini ada juga alga, ada juga suncorella, ada juga tanaman-tanaman algae jenis lain yang bermanfaat sebagai obat. Nanti kita akan praktekkan bagaimana phytoplankton ini menjadi sayurnya. Phytoplankton menjadi sayur yang siap saji. Jadi saya yakin kalau di daerah Asia semua masih cukup dengan matahari, sehingga kita bisa buat di sana. Dan ini sangat mahal ketika kita menjualnya. Kemudian yang kedua, kita bisa buat zooplankton sebagai makanan-makanan bagi rotifer, bagi daphnia, bagi ikan. Dan semua ini adalah gratis. Modal kita hanya satu, melihat dan melakukannya. Mengerjakannya dengan sangat sederhana, dan kita akan menemukan Tuhan di sana. Karena apa? Begitu hebatnya Tuhan menciptakan segala sesuatu. Usaha kitalah yang membuat seringkali kegagalan itu ada. Usaha kitalah yang membuat seringkali tidak mencapai hasil yang maksimal. Jadi kata kuncinya dalam Integrated Farm 1005 itu berbicara tentang ketekunan, kesetiaan.